Kalau dia sudah sangat concern sekali dengan kecantikan seperti ini, maka mereka pasti 1.700.000 orang ini pasti sudah punya skincare yang cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Yang nontonnya siang saya ucapkan selamat siang. Yang nontonnya malam saya ucapkan selamat malam. Yang nontonnya dini hari saya ucapkan selamat dini hari ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya bagi yang belum berjodoh, dimudahkan segera punya keturunan bagi yang belum punya keturunan. Oke teman-teman, ini video ini terinspirasi dari kemarin ada seseorang yang bertanya ke saya. Jadi dia pengiklan Facebook, dia bertanya ke saya, dia sudah gabung di sekolah fbat.com dan dia bertanya begini, "Bang, saya sudah ngiklan seminggu, tidak ada hasil sama sekali gitu. Kalaupun ada hasil saya boncos banget ini," kata dia gitu. Lalu saya tanya, "Iklannya apa, Mbak?" gitu ya. "Iklannya apa?" Dia bilang iklannya adalah produk skincare. Oke, satu kita list dulu ya. Satu, dia boncos sudah seminggu 2 mingguan, boncosnya lumayan banyak. Kemudian iklannya adalah produk skincare. Lalu yang kemudian saya bilang, "Bisa lihat websitenya enggak?" Saya bilang. Lalu dia kasih websitenya, lalu saya baca. Ternyata harganya memang 200-an ya, hampir 300 lah, hampir 300. Jadi udah 3 nih, boncos, jualannya skincare, harganya 300-an. Lalu ngiklannya gimana, Mbak? Coba lihat dashboardnya, saya bilang gitu. Dan ketika saya lihat dashboardnya, ternyata CTR-nya bagus. Jadi CTR-nya itu menurut saya bagus. CTR itu adalah click through rate ya. CTR-nya bagus. Nah, kemudian yang tidak bagus adalah setelah CTR-nya bagus ternyata dia tidak jadi pesan. Nah, kemudian saya lihat di dashboard-nya juga dia pakai interest yang cukup spesifik ya. Cukup spesifik. Spesifik itu dalam artian di narrow ya, dipersempit. Nanti kita akan bahas itu. Nah, jadi ada 4 poin ini ya, 4 poin ini. Nah, yang poin yang akan saya bahas pertama, saya akan buka dari video ini saya akan buka dari interest ya, dari dashboard ya. Nah, kita akan buka dashboard agar teman-teman tergambar gitu kira-kira oh begini gitu ya. Maka kita buka dashboard. Cekidot. Nah, baik teman-teman, ini adalah dashboardnya. Ya, ini adalah dashboard saya gitu ya. Ini adalah dashboard saya, tapi kita akan terutama buat teman-teman yang ngiklan skincare juga. Nah, seperti ini ya teman-teman. Yang ngiklan skincare juga. Jadi yang dilakukan oleh si Mbak tadi, dia penargetan terperincinya itu sangat-sangat spesifik. Contoh spesifik itu begini. Ini sebagai contoh saja. Yang Mbak itu lakukan adalah dia naruh interest misalkan di sini yang sangat umum, kecantikan. Jadi benar-benar sangat umum dulu yang dia taruh. Jadi yang umum dulu, kemudian setelah yang umum yang umum kita tulis di sini, lalu kita persempit di sini. Kita persempit. Oke, kecantikan kan luas nih gitu ya. Lalu kita persempit. Nah, kecantikan apa nih? Oh, kan bisa jadi kecantikan itu orang-orang yang peduli kecantikan, terutama rambutnya, alis matanya gitu ya. Oh, ini wajah, Bang. Ini skincare untuk wajah. Oke, berarti di sini kita tulis perawatan wajah misalkan gitu. Jadi orang yang memang peduli dengan kecantikan, suka dengan kecantikan, lalu perawatan wajah. Lalu setelah perawatan wajah apalagi gitu ya. Ini contohnya apa sih? Ini skincare atau kosmetik gitu ya. Oh, ini skincare, Bang, bukan kosmetik gitu ya. Misalkan gitu. Ya kita tulis skincare misalkan gitu ya. Nah, kemudian apa lagi gitu ya. Setelah itu dipersempit lagi. Persempit laginya apa gitu ya. Dia suka salon kecantikan misalkan gitu. Dia skincare dan dia memang suka ke salon kecantikan. Kita harapkan orang yang memang suka ke salon kecantikan, maka dia punya uang untuk melakukan perawatan wajah. Sehingga kita taruh di situ salon kecantikan. Lalu kemudian kita persempit lagi nih. Persempitnya apa? Misalkan kita tulis merek-mereknya gitu ya. Merek-merek yang berhubungan sama kecantikan. L'Oreal gitu ya. Atau apalagi nih. Wardah misalkan gitu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kira-kira di Nero seperti ini ya. Nah, kemudian di sini usianya juga dia jelas dong. Masa sih usia 65 butuh skincare gitu ya. Nanti skincare-nya nggak berhasil di dia karena memang usianya sudah cukup tua gitu. Jadi kita buat misalkan sampai 45, kemudian di sini misalkan dari 27 atau 25 gitu ya. Misalkan ini ya, ini misal. Ini saya mau ngasih contoh begini saja, membuka dashboardnya biar terlihat.
Nah, kemudian jenis kelaminnya juga perempuan karena ini memang untuk biasanya perempuan yang pakai. Nah, di sini kita lihat teman-teman, dengan cara seperti ini ya, seperti ini, ternyata itu ada 17 juta orang. Lalu kalau kita misalkan persempit lagi misalkan kulit wajah gitu ya, ada nggak? Kita persempit lagi lah. Misalkan yang suka dengan kulit, jadi memang dia memperhatikan yang berhubungan dengan kulit dia ini. Atau misalkan dia persempit lagi kosmetik gitu ya. Karena orang-orang yang suka berdandan itu juga pasti memperhatikan kecantikannya dong. Buktinya dia suka berdandan. Lalu di sini dia tidak tulis jangkauannya tidak. Jadi memang benar-benar dia menjangkau orang-orang yang benar-benar suka sama itu aja. Kalau teman-teman di sini di checklist jangkau orang yang di luar targetan terperinci, maka nanti orang-orang yang sangat umum kena juga gitu. Sehingga di sini dia buang. Nah, ternyata cuma 4.600.000 orang. Kalau mau dipersempit lagi bisa kita persempit lagi. Misalkan kita persempit dengan apa ya? Kecantikan, misalkan tas tangan gitu ya. Kenapa tas tangan? Gini, biasanya kalau orang-orang yang peduli dengan kecantikannya, dia pasti memperhatikan juga hal-hal lain di luar itu. Tas tangan, cincin, kalung, anting-anting, itu kan bisa seperti itu. Ya, misalkan kita kita persempit lagi gelang gitu ya. Kita persempit lagi begitu. Jadi memang benar-benar sangat luar biasa inilah. Nah, lihat teman-teman. Sekarang ini sudah sangat luar biasa spesifik ya, tapi pun masih ada 1.700.000 orang. Nah, keuntungan dan kerugiannya apa kalau kita sangat spesifik? Oke, sekarang gini. Lihat ya dari atas ya. Jadi ini adalah tolong iklan saya. Ini kayak bahasa kita ke Facebook itu gini. Facebook, aku mau iklan skincare nih. Tolong dong iklanku kenain ya, targetin ke orang-orang yang ada di Indonesia usia 25 sampai 45, jenis kelaminnya perempuan saja, dan dia di Facebook atau di Instagram dia itu suka dengan kecantikan dan harus suka dengan perawatan wajah dan harus suka dengan skincare dan harus suka dengan salon kecantikan dan harus suka dengan L'Oreal atau Wardah dan harus suka dengan kulit dan harus suka dengan kosmetik dan harus suka dengan tas tangan dan harus suka gelang. Lihat, bayangin. Jadi nanti iklan kita memang akan kena ke orang-orang yang sangat spesifik tadi. Kalau dia cuma suka gelang sama tas tangan, tapi tidak suka L'Oreal, tidak suka Wardah, tidak suka ke salon kecantikan, maka dia nggak kena. Jadi memang dia harus benar-benar menarget orang-orang yang suka semuanya dengan yang tadi. Dia harus suka kelima hal ini misalkan. Kalau dia cuma suka dengan 2 hal saja, maka dia nggak kena iklan kita. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah nanti audiens kita benar-benar orang yang tertarget. Oke, jadi nanti ya dia benar-benar suka dengan ini. Sehingga ketika muncul iklan kita, skincare, dia akan setidaknya akan tertarik. Karena interestnya memang sudah sedemikian sangat banyak. Dan itu dibuat narrow, dipersempit. Jadi wah ini sangat orang-orang yang memang suka banget dengan skincare, peduli banget dengan kecantikan, dan bisa jadi dia punya uang karena dia sudah ini ada tas tangan sama gelang di sini kan interestnya. Jadi bisa jadi dia memang punya uang. Itu keuntungannya ya, keuntungannya kalau misalkan kita pakai audiens yang spesifik ini. Lalu mungkin ada yang bertanya, Bang cuma 1.700.000 orang ini nggak apa-apa? Lah nggak apa-apa gitu loh. Sekarang gini, kalau kita punya 1.700.000 orang, sekumpulan 1.700.000 orang ini, dan kemudian di situ punya kesukaan yang sama, frekuensi yang sama, hobi yang sama, itu kan adalah pasar yang sangat potensial. Ini adalah ceruk yang sangat potensial yang bisa kita jejeli jualan di sana gitu. Lu bayangin aja, ada 1 juta orang di sebuah tempat dan dia punya satu kesamaan. Lalu misalkan dia punya hobi apa ya? Hobi ini tentang kecantikan, peduli tentang kecantikan. Lalu kita tiba-tiba jualan ke mereka tentang kecantikan, entah skincare, kosmetik atau apapun, ya mereka pasti setidaknya akan aware pertama ya, akan ada produk kecantikan baru nih, coba deh diklik, bagus nggak ya gitu loh. Nah ini keuntungannya. Dan 1.700.000 itu sekali lagi sudah sangat banyak. 1%-nya aja yang beli, maka itu sudah 17.000 orang.
1.700.000, 1%-nya itu 17.000 orang. Jadi kalau kita dapat 1%-nya lumayan. Atau 0,1%-nya Bang, berarti berapa? 1.700 orang, 0,1%-nya gitu. Kalau 0,01%-nya berarti berapa? 1.700 berarti 170 orang. Ya hitung-hitung aja lah gitu ya. Dan itu kan cukup banyak ya, cukup banyak. Ya kita ada 1.000 orang yang beli kan lumayan gitu. Nanti kalau udah dapat data 1.000 orang yang beli, tinggal kita buat LLA-nya. Nah seperti itulah. Nah gitu ya. Nah tapi kerugiannya apa? Oke ya, kerugiannya apa? Bukan kerugian sih, tapi tantangannya apa kalau kita buat audiens sespesifik ini ya. Tantangannya adalah satu, kalau orangnya sudah sangat spesifik seperti interest yang ada di dashboard ini, maka tantangannya teman-teman harus butuh effort yang lebih. Butuh effort yang lebih kenapa? Ya mereka kan sudah sangat concern sama kecantikan. Sehingga mereka pasti tahu dong berapa harga yang wajar untuk sepaket skincare. Ya, itu yang pertama. Dia tahu berapa harga yang wajar untuk sepaket skincare. Karena mereka sudah sangat peduli kecantikan, interestnya sudah sangat dinero seperti ini. Mereka pasti sudah tahu nih, oh harga facial wash itu harusnya segini, oh harga ini harusnya segini. Wah ini kemahalan gitu. Nah sehingga berat ini. Yang kedua, kalau dia sudah sangat concern sekali dengan kecantikan seperti ini, maka mereka pasti 1.700.000 orang ini pasti sudah punya skincare yang cocok gitu. Dan kalau dia sudah punya skincare yang cocok ya, lalu memindahkan dia untuk mencoba skincare kita, itu menjadi pekerjaan yang sangat berat ya. Berat dong, dia tuh udah punya kecocokan sama satu brand. Lalu tiba-tiba kita ngiklan di depan dia dengan harga yang cukup tinggi ya. Dan ini akhirnya butuh kerja keras dong. Orang yang sudah pas dengan skincare itu nggak mau coba-coba skincare yang lain ya. Kenapa? Karena kalau coba lagi ya nanti bisa breakout, bisa beruntusan, bisa jerawat dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga sangat berat ya. Itu dua tantangannya. Satu, mereka sudah tahu harga yang wajar. Yang kedua, butuh effort yang lebih untuk memindahkan orang dari brand satu ke brand yang lain. Ya, sehingga teman-teman tinggal ya silakan dipikirkan. Bukan nggak bisa, tapi kan berat. Effortnya berat untuk memindahkan seseorang sekali lagi dari brand yang satu ke brand yang lain. Kalau misalkan modalnya teman-teman besar, bisa dilakukan. Ya. Karena ini iklan sekali, 1 bulan full jalanin, nanti di bulan berikutnya tinggal di target ulang. Orang-orang yang sudah pernah ke iklan kita di target ulang agar mereka kepo lagi dan akhirnya beli. Nah seperti itu. Nah ini adalah dashboardnya kira-kira begini ya teman-teman. Nah kemudian di sini penempatan dan sebagainya ini adalah penempatan iklan. Yang saya ingin titik beratkan adalah di seperti ini, skincare ini ya. Kalau misalkan narrow-nya sangat banyak seperti ini, tadi ada keuntungan dan ada kelebihannya masing-masing. Lalu berikutnya teman-teman, tadi kan dia jual ya, tadi kan boncos skincare harganya sekian dan dashboard iklannya itu interestnya di narrow sekali. Nah kemudian yang berikutnya, ingat ya teman-teman, jualan skincare itu cukup susah, apalagi kalau harganya memang 300-an ribu lah, 300-an ribu. Untuk satu paket mungkin itu murah ya. Misalkan satu paket itu kan ada facial wash, ada toner, ada serum, ada krim siang, ada krim malam. 5 nih. Kalau misalkan 60 ribu semua satunya, maka kali 5 300 ribu. Nah ini kan berat. Dan menurut saya kalau kita ngiklan di Facebook ya, maka kita ngiklan di harga segitu itu cukup berat. Ya, audiens Facebook itu adalah audiens yang suka dengan harga murah gitulah intinya gitu. Jadi audiens Facebook adalah audiens yang suka dengan produk yang harganya murah. Jadi kalau teman-teman mau ngiklan di Facebook, iklanlah dengan produk-produk yang harganya murah, maka insya Allah laris manis. Nah begitu. Makanya saya bilang ke Mbak itu, Mbak ini kayaknya harganya terlalu mahal. Tapi sebenarnya kalau bagi kita yang ngerti itu cukup murah ya. 300 ribu dibagi 5 kan cuma 60 ribuan saja per itemnya. Tapi karena kita jualnya satu paket, maka apa yang terjadi itu kesannya mahal di mata konsumen. Seperti itu. Lalu saya bilang ini terlalu mahal Mbak. Lalu kemudian interestnya ini juga terlalu spesifik sehingga keuntungannya ini, kelebihannya ini. Saya jelaskan begitu. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ini adalah studi kasus yang ada di kemarin ada yang tanya. Nah buat teman-teman yang mau belajar Facebook Ad ya,
mau belajar Facebook Ads bareng saya punya kelas namanya sekolahfbads.com. Sekolahfbads.com. Nah, kelas ini itu memang berbayar dan biayanya itu naik turun ya. Pertama saya buka 1 juta, naik jadi 1,5 juta, naik jadi 1.750.000 dan sekarang 2 juta. Nah, ini sekarang ketika video ini dibuat tanggal 31 Maret 2022. Bisa jadi beberapa bulan lagi naik, saya nggak tahu. Ya, itu yang pertama, berbayar. Yang kedua, teman-teman harus ingat ya, ketika teman-teman belajar tentang Facebook Ads, Google Ads atau apapun, itu sebenarnya ilmunya sama saja dimanapun. Jadi kalau teman-teman belajar sama mentor A, mentor B, mentor C, mentor D, itu ilmunya begitu-begitu saja. Setting campaign, kemudian set iklannya, interestnya apa, atau tidak pakai interest, atau pakai spesifik atau broad gitu ya. Itu sama saja sebenarnya. Ya, yang membedakan setiap kelas itu adalah yang paling utama adalah after sales. Jadi ada kelas yang memang after salesnya lifetime, long term, long time gitu ya, atau lifetime lah sering nyebutnya. Jadi ada after salesnya yang memang sepanjang hidup. Ya, ada yang after salesnya misalkan kelasnya harga sekian, lalu bisa konsultasi 1 minggu setelah kelas. Jadi memang 1 minggu saja bisa konsultasinya. Ya, ada kelas yang seperti itu. Ada kelas yang memang mengajarkan materi saja tapi tidak support produk. Ada kelas yang ngajarin materi tapi support produk. Seperti saya ada. Ada lagi kelas yang dia support produk nih, tapi yang ini harus wajib stok, yang ini tidak wajib stok gitu. Jadi teman-teman ketika mau ikut kelas, kalau cuma mau mengharapkan ilmunya, itu dimanapun kelasnya, pasti ilmunya ya begitu-begitu saja. Tidak ada yang spesial. Ya, yang spesial adalah sekali lagi after salesnya. Jadi kalau teman-teman mau ikut kelas, perhatikan after salesnya. Apakah dia menyediakan layanan konsultasi? Oh, ada. Kalau ada, apakah yang nanti membalas konsultasinya memang si mentornya atau admin? Nah, itu harus perhatikan. Apakah konsultasinya sepanjang hidup atau dibatasin misalkan seminggu setelah pelatihan saja atau sebulan setelah pelatihan saja? Kalaupun bisa konsultasi, apakah konsultasinya ribet? Ya kan? Harus begini, harus begitu baru bisa konsultasi atau tinggal chat lalu dibales? Nah, itu juga. Apakah di kelas ini disediakan produk? Kalau disediakan produk, apakah harus stok atau tidak? Ya kan? Kalau misalkan tidak harus stok, pakai COD, pencairannya bagaimana? Nah, itu semuanya harus diperhatikan. Jadi jangan ujuk-ujuk lalu bilang, kelas Bang CH mahal 2 juta. Lah, lu nggak tahu ya, bayar 2 juta itu yang lu dapat apa saja. Kalau lu tahu yang lu dapat apa saja, mungkin dirimu akan bilang, wih, kelas Bang CH murah banget ya, cuma 2 juta gitu loh. Nah, ini semoga menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian ya. Nah, kalau saya banyak salah di video kali ini ya saya mohon maaf. Tapi ingat sekali lagi, kalau mau belajar di sekolahfbads.com. Kalau suka dengan video ini silahkan di like. Kalau nggak suka dislike nggak masalah. Ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.